Meta, induk Facebook yang pernah mendominasi dunia digital, kini berada di persimpangan jalan. Mark Zuckerberg membakar dana triliunan demi ambisi menguasai pasar kecerdasan buatan, tapi apakah semua itu justru mempercepat kehancurannya? Di tengah persaingan sengit dengan OpenAI, Google DeepMind, dan kemerosotan pasar iklan, apakah ini akhir dari kejayaan Meta? Mari kita bongkar. Sejak beberapa tahun terakhir, Meta Platforms berubah haluan. Zuckerberg tidak lagi hanya bicara tentang media sosial, tapi juga tentang masa depan AI dan augmented reality. Lebih dari 60 miliar US$ atau hampir 1.000 triliun rupiah telah dikucurkan untuk teknologi AR dan pengembangan AI. Tapi hasilnya jauh dari kata memuaskan. Model AI andalan mereka, Llama 4, belum mampu mencuri perhatian pasar global. Bahkan, beberapa analis menyebut performanya masih tertinggal dibanding GPT-4 dari OpenAI atau Gemini dari Google. Untuk mempercepat akselerasi, Meta bahkan menyuntikkan dana besar ke startup scale AI sebesar 14,3 miliar US$, 234 triliun rupiah, dan membentuk Superintelligence Lab, sebuah langkah berisiko tinggi di tengah gelombang PHK yang terus terjadi di internal Meta. Situasi makin mengkhawatirkan ketika kita melihat laporan keuangan kuartal kedua 2025. Pertumbuhan laba Meta hanya naik 11,5%, menjadi US$15.01 miliar, 246 triliun rupiah, laju paling lambat dalam 2 tahun terakhir. Pendapatan hanya tumbuh 14,7%, paling lemah dalam 7 kuartal. Sementara itu, biaya operasional naik hampir 9%, membebani neraca perusahaan. Investor kini mulai bertanya-tanya, apakah ambisi Zuckerberg hanya mimpi muluk yang menelan biaya besar? Apakah investasi brutal di sektor AI akan membuahkan hasil, atau justru membawa bencana? Sementara Meta masih tertatih-tatih dengan Llama 4, kompetitor mereka melaju cepat. OpenAI dengan ChatGPT terus memimpin di pasar AI generatif. Google DeepMind dan Gemini hadir dengan fitur lebih matang. Dan jangan lupakan TikTok yang menggerogoti pangsa pasar Meta di segmen anak muda. Bahkan Alphabet, induk Google, baru saja menaikkan belanja modal mereka sebesar 13% menjadi 85 miliar US$ untuk mengembangkan layanan Google Cloud berbasis AI. Di tengah semua ini, banyak pengiklan mulai ragu, apakah Meta masih relevan? Apakah mereka bisa bertransformasi dari perusahaan media sosial menjadi raksasa AI? Meski penuh tekanan, sebagian investor masih optimis. Ben Baringer dari Quilter Cheviot, misalnya, melihat potensi besar dari strategi Meta. Kami memandang kenaikan CAPEX sebagai hal positif karena Meta bisa menjadi solusi lengkap bagi banyak departemen pemasaran. Artinya, meski membakar uang, Meta dianggap sedang membangun fondasi ekosistem AI dan AR masa depan. Tapi sayangnya, tidak semua analis sepakat. Laporan dari eMarketer menyebut, meskipun Meta berhasil mengintegrasikan AI ke sistem iklan mereka, bersaing langsung dengan OpenAI dan Google DeepMind akan sangat berat dan mahal. Sekarang kita berada di titik kritis. Harga saham Meta memang naik 20% sepanjang 2025, tapi pasar mulai gelisah. Tekanan datang dari berbagai arah. PHK internal masih terjadi. Pasar iklan digital lesu. Kehilangan pangsa anak muda ke platform seperti TikTok dan Snapchat. Dan tentu saja, persaingan di sektor AI makin brutal. Jika langkah Zuckerberg kali ini gagal, kita bisa melihat Meta berubah dari raksasa teknologi menjadi simbol kegagalan ambisi digital terbesar dalam sejarah modern. Apakah Meta akan bangkit dan membuktikan semua skeptisisme itu salah? Atau kita justru menyaksikan awal dari akhir era Facebook?